Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alhimna ilman faqih bi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barakat. Kita kembali berkumpul dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah kita cinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, memberikan nikmatnya kepada kita, dan juga pengampunan atas semua dosa-dosa kita dan penghapusan atas semua kesalahan-kesalahan kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita juga peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah yang dikarang oleh Dr. Al-Alim Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki alaihi rahmatullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang mana kita minggu lalu membahas mengenai perkara-perkara yang berbarengan antara dua maqam, yaitu maqamul khaliq dan maqam al-makhluk. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mencipta, dan juga kedudukan al-makhluk atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Perlu kita ulangi sedikit ya, biar kita juga ingat dan akan lebih paham lagi. Selain juga mungkin kita sebagai manusia cepat lupa, dan kita juga min bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka kita ingatkan lagi mengenai pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu pada intinya bahwa kita meyakini di dalam keimanan kita, di dalam i'tiqadnya kita atau keyakinan kita, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memberikan manfaat, la yadurru wa la yanfa. Tidak memberikan mudarat, tidak juga bisa memberikan manfaat. Namun jangan kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki, termasuk para anbiya, termasuk para aulia atau orang-orang soleh, yang ini tergolong dari orang-orang yang Allah kehendaki,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan demi kelebihan. Walau surahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ya, lebih kurang 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah wafat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, karena kita membahas mengenai beliau, maka kita contohkan adalah beliau, bahwasanya hakikatnya atau surahnya ya, maksud anak zahirnya Nabi Muhammad SAW telah wafat, tapi hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada orang yang Allah kehendaki, siapapun itu, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga walau zahirnya Rasulullah sudah wafat, tapi Rasulullah hakikatnya hayyun, masih hidup. Ini hakikat. Kalau kita bicara zahir, Rasulullah sudah wafat. Tapi kalau pada hakikatnya, kalau bahasa kita awam, ya pindah alam baiklah, dari dunia ke alam barzakh atau alam kubur. Apakah Rasulullah mendengar salam kita ketika kita mengucapkan salam? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar salam kita, dan Rasulullah membalas salam kita. Sudah beberapa hadis yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, bahkan hadis yang sangat sahih menyatakan bahwa ya Rasulullah ada malaikat yang menjaga di makam atau di kuburan Rasulullah, sehingga malaikat ini yang akan mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan sesungguhnya amal dari umatku, kata Nabi Muhammad, disodorkan atau diberitahukan kepada beliau ketika beliau mendapati umatnya beramal soleh, maka Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW akan bersyukur kepada Allah. Hamidullah, kata Rasulullah. Dan apabila amal umatku ini tadi ada yang tidak baik ketika dikasih tahukan oleh malaikat kepada Rasulullah, ini ada yang tidak baik, maka aku minta ampun kepada Allah. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi intinya Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah yaf'alu ma yasha, kaifa yasha. Allah berbuat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Bimasyiatihi wa iradatihi, termasuk dengan kehendak dan iradahnya Allah, keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuliakan para anbiya, terkhusus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan lagi, Nabi Muhammad bashar, Nabi Muhammad manusia. Nabi makan, kita makan. Artinya manusia biasa makan, Nabi juga makan. Nabi kita manusia biasa tidur, Nabi juga tidur. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang Allah kehendaki ini tadi, termasuk dalam hal ini Nabi Muhammad, tidurnya pun lain dengan kita. Kalau kita tidurnya naumul ghaflah, lupa kita sama sekali. Tapi kalau Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Terus ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus hubungan Rasulullah dengan Allah. Lain dengan manusia biasa. Kalau kita melihat sisi kemanusiaan Nabi, ya Nabi manusia. Tapi kan Allah memberikan kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hal tidur pun kita beda dengan Nabi Muhammad. Kalau kita lupa, Rasulullah tidak lupa ketika tidur. Kalau kita makan, mungkin makannya kita seperti makan roti atau makan nasi, mungkin kita dengan jari 5. Rasulullah makannya dengan 3 jari. Jari jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Itu dominannya Rasulullah makan dengan 3 jari. Kemudian Rasulullah SAW makannya ketika beliau merasa sudah perlu untuk makan, baru beliau makan, dan berhenti sebelum beliau merasa kenyang.
Kalau kita makan baru 1 jam makan nasi, 1 jam berikutnya makan model, sejam berikutnya makan tekwang, terus makan. Nah, ini makan juga tidak sama dengan kita, beda. Nah, beda. Ringkasnya apa? Bahwa Allah telah memberikan kemuliaan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan ketika kita menyandarkan kemuliaan ini kepada Nabi Muhammad, bukan berarti kita telah menyekutukan Allah. Bukan berarti kita telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasya wa kalla. Sampai detik ini alhamdulillah belum ada umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad adalah bagian dari Allah atau Muhammad ibnullah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Yahud wal Nasara tentang Nabi Isa ibnullah. Belum ada. Ada, kita dengar ada umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad adalah anak Tuhan atau anak Allah. Belum ada. Betapapun kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hakikatnya pujian itu adalah kembalinya kepada diri kita sendiri. Balik pada diri kita sendiri. Itu hakikatnya. Kita perlu memuji Rasulullah. Kita perlu mengagungkan Rasulullah. Dan ketika seorang umat Islam atau seorang yang kita katakan lebih spesifik lagi pencinta Nabi Muhammad memuji Rasulullah, tidaklah mereka sama sekali menempatkan kedudukan Nabi Muhammad kepada tempat yang tidak layak atau tidak semestinya, sehingga menyebabkan mereka menjadi orang musyrik atau kufur. Tidak ada yang demikian. Baik itu Al-Imam Muhammad Al-Busiri atau pengarang sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal taqtilana biha min jamil hajat. Ya pada hakikatnya ada namanya di dalam ilmu ini, dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu usul, ada namanya majaz. Ya majaz itu nanti terbagi-bagi lagi. Ada majaz akli, ya, macam-macam. Nah majaz inilah kadang-kadang yang dilupakan orang dalam ilmu bahasa, sehingga mereka mengatakan, oh ini menyandarkan kepada Nabi Muhammad. Waktu bihil hawaiju, dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Maksudnya oleh Nabi Muhammad, berarti yang membaca salawat ini syirik, berarti pengarang salawat ini syirik, berarti Imam Busiri syirik, karena ada beberapa pujiannya kepada Nabi Muhammad berlebihan. Masya Allah, tabarakallah. Imam Busiri bukan orang bahlul, bukan orang bodoh, ngerti tauhid, ngerti di mana menempatkan Allah di maqam yang selayaknya, ngerti menempatkan Nabi Muhammad di kedudukan yang selayaknya, ngerti, faham. Tapi tuduhan-tuduhan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan Imam Busiri telah syirik, pengarang salawat yang kita sebutkan tadi musyrik. Kebanyakan orang-orang pencinta Nabi Muhammad yang berlebih-lebihan itu masuk kerana bid'ah, qabihah, bahkan syirik. Intinya akhir-akhirnya mengatakan sufi syirik. Tahu sufi? Orang sufi itu syirik. Gak senang sama orang sufi. Subhanallah, tabarakallah. Apa ini agama Islam? Agama apa? Agama yang yubna al-mahabbah, ini cinta. Harga diri seorang muslim itu besar di mata Allah, sehingga dikatakan apa? Dosa ketika kita menyakiti perasaan seorang muslim lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Ya, menyinggung perasaan orang muslim itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Bagaimana kalau kita mengatakan menuduh para imam, para muslimin, ya musyrik, ya mubtadi', ya ahli bid'ah dhalalah. Subhanallah, tabarakallah. Sehingga efeknya di bulan Mei dan di bulan April kemarin puncaknya di Libya. Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka Salafi
menghancurkan kuburan-kuburan para sahabat dan aulia. Para wali, para sahabat itu kuburannya didinamit, dibom, dipakai dinamit, dihancurkan kubahnya, kemudian mayatnya dikeluarkan. Mayat ini subhanallah Allah buktikan kepada mereka masih utuh sebenarnya. Masih utuh mayat. Tapi sama mereka akhirnya sebagian dipotong-potong lagi mayatnya, ditaruh di kantong kresek, dibuang di tempat sampah, dibiarkan dimakan anjing. Mereka mengatakan melakukan hal demikian kenapa? Karena tidak tahan melihat orang-orang yang berziarah telah melakukan kesyirikan. Mereka minta sama orang yang mereka ziarahi. Subhanallah. Logika sederhana, kalau ziarah itu dilarang, ya orang Nabi Muhammad akan mengatakan, tidak akan mengatakan man zara qabri wajabat syafaati, yang ziarah ke kuburanku pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Toh ziarah kuburan dilarang, pasti Rasulullah akan mengatakan jangan kamu ziarahi kuburanku, karena dilarang. Memang pada awal Islam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha innaha tudzakirukumul akhirat. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirat, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian dengan kematian. Akhirah di situ yakni al-maut, ya, mengingatkan kita mati. Ketika kita ziarah kubur, apa yang kita renungkan selain kita berdoa? Kita merenungkan nanti kita juga akan di tempat yang sama, di lahat, di tiang lahat, di bawah tanah, sempit, pengap, gelap, tidak ada teman kecuali amal kita. Ini yang jadi perenungan. Makanya dilarang awal oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada saat awal ketika para sahabat baru-baru mereka masuk Islam, masih melakukan atribut-atribut kejahiliahan. Seperti apa? Kalau ziarah kubur biasanya ada an-nauhu wan nadbu yang dilarang di dalam Islam. An-nauh itu berteriak misalnya, misal seperti ketika ada orang ini, ya lagu kesiannya, kalau bahasa kita Palembang, kayak beratap lah gitu. Kemudian kadang-kadang mukul-mukul badannya, kadang-kadang merobek-robek kantong mereka, bersyakal juyuh, merobek baju, menyesal dengan si fulan. Ketika ziarah kubur di zaman jahiliyah seperti itu. Maka di awal Islam dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena masih membawa kebiasaan jika mereka jahiliyah. Tapi setelah mereka Islam, setelah kuat imannya, Rasulullah mengatakan, "Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Sekarang ziarah kubur karena akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Tidak ada larangan di dalam berziarah kubur. Yang dilarang memang minta kepada ahli kubur. Kalau kita minta, ya fulan, misalnya ini nama orang yang kita ziarahi namanya fulan kan? Ya fulan, aku ini hidup susah, aku minta rizki, dan kamu tunjuklah aku rizki. Ini haram, ar-raziq wa Allah. Kita minta sama Allah tapi bil wasilah, dengan perantara. Ya, dengan perantara. Kita ziarah kepada para wali, minta kepada Allah dengan perantara para wali. Ziarah kepada Nabi, minta kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Rasulullah. Kalau kita ini siapa? Kita kotor, tapi pengen cepat doanya, pengen cepat dikabul. Kalau nggak terkabulkan, ujung-ujungnya nanti menyalahkan Allah. Ya Allah, aku sudah capek berdoa, kenapa Engkau tidak kabulkan aku? Orang kafir tidak pernah sholat, tapi dia hidupnya kaya, hidupnya mewah. Aku minta kepadamu ya Allah. Ya karena ente sendirian. Ente mungkin pernah makan haram, pernah minum haram, mungkin pernah ngejek orang, nyakitin hati orang. Artinya apa? Kita banyak dosa. Kalau kita mau langsung, nanti dulu, dihitung dulu dosa kau banyak. Kau minta mau cepat kata Allah, nanti dulu.
Tapi kalau kita pakai perantara Nabi Muhammad, maka siapa yang Allah pandang adalah Nabi Muhammad. Ya kan? Saya sudah ceritakan berapa kali mengenai Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi Ayub menyebut nama Nabi Muhammad dalam doanya. Tidak jadi masalah. Ya orang-orang belakangan inilah 200-300 tahun belakangan sampai sekarang nyalahkan. Udah boleh. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kamu menyembah dan hanya kepada Allah kamu minta pertolongan. Tidak boleh pakai perantara. Kalau mau minta langsung sama Allah. Akhirnya nih orang yang ngomong nguak-nguak, tabrak motor, teriak-teriak di jalan. Tolong, tolong. Jangan ditolongi kalau bulan kita lewat. Bilang sama dia, wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kau sama Allah. Jangan pakai manusia. Nah, minta sama Allah. Ayo, langsung. Kita artinya apa? Ada wasilah. Wa bataru ilaihil wasilah. Allah sudah mengatakan. Minta kepada Allah dengan apa? Wasilah, perantara. Siapa perantara kita yang paling sempurna, yang samping, yang sangat cepat menyampaikan kita kepada Allah? Tidak lain, tidak bukan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini wasilah kita paling cepat Nabi Muhammad, karena beliau adalah makhluk yang paling khusus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala paling muliakan. Semua adalah karena Nabi Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadi bagaimanapun kita di dalam menyanjung Rasulullah, tidaklah melebihkan kedudukan Nabi Muhammad, atau tidaklah kita menempatkan maqam kedudukan Nabi Muhammad bukan di tempat yang layak, tetap di tempat yang layak. Di dalam hal Allah memberikan kelebihan lain kepada Rasulullah. Ini ada perkara yang mustarakah. Ya, mustarakah ini kalau kita lihat sepintas ini hanya milik Allah. Tapi dengan dengan keinginan Allah memberikan juga suatu hal yang spesial buat Allah ini untuk manusia. Lagi-lagi dalam hal ini kita contohkan kepada Nabi Muhammad. Seperti contohnya apa? Syafaat. Syafaat ini khas punya Allah. Punya Allah syafaat. Tapi karena Allah menginginkan ada seorang makhluknya yang ingin Allah berikan syafaat ini tadi kepada makhluknya tersebut, maka Allah berikan. Seperti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul lillahi syafa'ah." Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu hanya untuk Allah. Lalu dengan demikian apa kita? Berarti syafaat untuk Allah. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Hakikatnya syafaat itu milik Allah. Tapi karena keinginan Allah, kehendak Allah, karena Allah ingin memuliakan makhluknya tadi, Allah beri juga kepada makhluknya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in." Akulah nanti orang yang pertama memberikan syafaat dan diterima syafaatku. Nah, katanya tadi satu, ini kan syafaatku lillahi syafa'ah, punya Allah. Lalu yang kedua bagaimana? Rasulullah mengatakan ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Katanya syafaat milik Allah. Ya Allah bisa berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi Muhammad SAW, ya Allah berikan syafaat yang tadinya hanya milik Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah mengatakan utitu syafa'ah. Dalam hadis lain, ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Contoh lain, hidayah. Hidayah.
Ini haknya Allah hidayah. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim apa mengenai al-hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan, orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, kan tapi Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi Allah juga berkata di dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Tuh, apakah ayat ini bertentangan? Tadi mengatakan pertama, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang engkau senangi atau cintai. Lalu ayat kedua dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kalau sekilas seperti ada pertentangan dalam ayat ini, padahal tidak. Kenapa? Ya Allah yang tadinya hidayah hanya milik Allah, Allah juga berkenan memberikannya kepada Nabi Muhammad. Bagi orang-orang yang mukmin yang hatinya bersih, dipenuhi dengan husnudzon, yang bersih daripada radha'il, daripada amradul qulub, penyakit-penyakit hati, orang akan ngerti bahwa hidayat yang dimiliki oleh Allah ya tidak sama dengan lain dengan tidak sama dengan hidayat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ketika ayat ini pertama kita katakan ayat ini tidak bertolak belakang, atau ayat ini misalnya ada orang mengatakan sungguhnya ini menyebutkan maksudnya kepada Nabi Muhammad, ya lain hidayatnya. Allah tidak menyatakan demikian. Artinya apa? Orang terkadang lupa iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradahnya Allah tidak terbatas, kudrahnya Allah tidak terbatas, apapun bisa Allah berikan. Orang kadang-kadang, ini tidak masuk akal kalau begitu. Seringkali kita contohkan, boleh menimbang agama ini dengan akal kita, tapi tidak seluruhnya bisa kita masukkan ke dalam akal kita. Atau akal kita belum sampai. Bisa dimaknai, bisa diartikan demikian. Seperti apa? Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Masukkan dalam akal inti coba. Bagi orang-orang yang selalu mengedepankan akal, kadang-kadang ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Sekarang inti masukkan ke dalam akal inti, tidur 309 tahun. Kalau dia mengatakan, itu lain, itu sudah kehendak Allah. Nah, yang itu dengan logika. Sana, minggir. Nah, ini cocok dengan logika. Bukan begitu agama. Andai agama harus dengan akal, maka ketika kita membasuh khuf, atau dalam ilmu fikih disebut khufain, mufradnya khuf, sejenis sepatu dari kulit yang rapat yang dipakai bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam boleh dipakai, bagi orang yang musafir boleh 3 hari 3 malam. Biasanya dipakai pada musim dingin, karena dingin di wilayah Hijaz, seperti di Hijaz atau di sebagian Yaman Selatan, itu dinginnya luar biasa sampai pecah-pecah kulit kita. Itu biasanya pakai itu. Atau pada saat musim panas tapi dia demam, yang kedinginan, pakai itu khuf. Nah, sebagai orang yang mukim 1 hari 1 malam, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam, itu khuf. Dipakai terus. Maka bagaimana kalau kita batal wudu? Kalau batal wudu ketika misalnya kita mukim, kita pakai pas isya, ada isya kita ambil wudu, kita pakai. Kemudian habis sholat isya kita tidur. Mau sholat subuh, ini belum kita lepas khufnya. Mau sholat subuh gimana wudunya? Apakah mesti kita lepas dulu ini khuf? Nah, jadi masalah. Kan waktunya 24 jam. Berarti kalau kita pakainya misal jam 7:30 malam,
selesai masanya adalah jam setengah 8 malam. Berarti waktu kita tidur kan batal wudhu kita. Mau sholat subuh kita wudhu. Nah ketika membasuh kaki gimana? Ini pakai khuf. Gimana basuhnya? Apa kita ambil air satu gayung misalnya, kita siramkan semua, atau misalnya pakai keran, khufnya di bawah keran? Kan enggak. Caranya bagaimana? Cukup dengan apa? Membasuh di atasnya sedikit. Ya walau kalau di dalam syariat yang kalau dari segi keafdolan dari bawah sedikit ke atas begitu, pakai dua tangan. Tapi kalau dari segi cukup atau tidak cukup, kita basuh khuf tadi, ambil air sedikit kemudian kita lap di atasnya seperti ngelap dikit aja air, lap sedikit. Kalau agama ini mau masuk ke logika kita, logikanya yang kotor di atas apa di bawah sih? Logikanya kan yang kotor di bawah, mestinya nyucinya di bawah, yang kotornya di bawah. Nah, tapi karena tidak bisa kita ukur dengan logika kita, ya syariat berkata demikian, maka cukup di atasnya saja, walau di bawahnya tidak kotor. Walau di bawahnya dan kita cuci karena kotor misalnya, yang penting bukan najis. Nah, untuk pembahasannya lebih lanjut bukan babnya di sini lah. Saya membahas bukan bahas ilmu fikih, khusus kalau ilmu fikih. Artinya apa? Tidak semua agama ini bisa kita masukkan dalam logika kita. Jangan selalu dikit logika. Nah, pendek kata, singkat cerita, kalau kita mau menyalahkan orang yang ziarah kubur atau memuji Nabi Muhammad atau bertawasul kepada para aulia atau yang ziarah kubur, benar-benar dulu yakin atau tidak dengan ilmunya kita sehingga kita bisa menyalahkan mereka. Kalau tidak yakin, berarti ente telah melukai perasaan umat Islam dan dosanya lebih besar dari itu menghancurkan Ka'bah. Baik orang muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Terlebih yang sudah meninggal. Nabi Muhammad berapa kali berwanti-wanti ingatkan kita, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Artinya apa? Agar kita menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Ini para imam, Imam Al-Busiri, sahabat Nabi yang kemarin di Libya, dibongkar kuburannya, digidami gubahnya, meledak kuburannya, dibuang di pinggir jalan. Sahabat Nabi, kalian perlakukan demikian? Subhanallah. Tanya sama orang yang suka ziarah kuburan, siapapun, adakah ente nyembah kuburan? Kalau nggak ente ditabok, bagaimana? Nggak ada orang yang nyembah kuburan. Memang kita tidak menyalahkan. Sebagian kita umat Islam, entah itu mungkin sebagian di kota kita Palembang, mungkin juga maaf kebanyakan di sebagian di daerah Jawa, kadang-kadang ziarah kuburnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi jangan ente tembak semuanya dong, ya kan? Sehingga kita yang tidak seperti itu juga kena. Mereka juga bilang, buat selebaran orang yang ziarah kubur berarti telah melakukan satu kemusyrikan karena menyembah kuburan. Ya kalau pakai kepala sapi, pakai kemenyan, pakai apa? Sembahan, sedekah bumi, arung laut misalnya, untuk siapa? Nyi Roro Kidul misalnya. Nah iya ini syirik. Tapi kalau kita kok disamakan, hati-hati. Man kafara musliman faqad kafar. Yang mengkafirkan orang muslim itu, kekafiran akan kembali kepada diri dia sendiri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, nanti pembahasan kita akan kita sambung di pengajian kita selanjutnya, mana mungkin minggu depan kita mengenai haji atau Idul Adha ataupun kurban. Nanti setelah haji, minggu pertamanya setelah Id kita libur karena Idul Adha.
2 minggu setelahnya atau minggu kedua setelah Id baru kita mulai majelis lagi. Jadi Id hari apa? Misalnya hari Jumat, Idnya hari Jumat gitu kan. Malam Seninnya setelah malam Jumat, hari Jumat itu malam Seninnya libur, malam Senin berikutnya baru majelis lagi ya, karena kita menghormati Idul Adha biar ada liburnya sedikit. Kalau Idul Adha itu mestinya kita kalau mau rayakan yang lebih meriah dari Idul Fitri sebenarnya. Liburnya juga mestinya lebih banyak dari Idul Fitri. Cuma saya di negara kita libur Idul Adha cuma sehari, besoknya gawe lagi ya. Yang sekolah-sekolah lagi, yang kantor-kantor lagi. Itulah kita. Ideologi sudah banyak condong kepada ideologinya kufar. Mudah-mudahan para pemimpin kita atau calon pemimpin kita semuanya nanti mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ya dalam menghukum, memberikan satu hukum sesuai dengan apa yang telah dikehendaki dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.